sering saya menonton videonya bahwa surga itu sepertinya di dalam Islam itu ada yang namanya para lelaki mendapatkan yang namanya perempuan-perempuan di surga, dan itu disediakan oleh Allah itu sendiri. Jadi yang menurut pandangan saya begini ya Bang Juma, menurut pandangan saya apakah surga di Islam itu semudah itu Allah menyediakan ya gitu. Allah menyediakan wanita-wanita untuk para lelaki Islam. Padahal di dalam ajaran Kristen Bang Juma, di dalam ajaran agama Kristen, bahwa surga itu kudus, suci, yang artinya nggak ada yang namanya Allah menyediakan yang namanya hal-hal duniawi. Karena beberapa hal banyak ceramah-ceramah di Islam, ya salih ustaz-ustaz di Islam, ada katanya mendaftar setiap hari Senin dan Kamis mendaftar untuk di surga. Jadi perlu diluruskan juga itu Bang Juma, karena saya juga bingung juga bukan yang mana ajaran Islam ini, karena ustadz ini berbeda-beda pandangan. Itu aja Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di Islam salah satu ayatnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi salah satu kemuliaan surga bagi umat Islam itu adalah umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari keluarganya, lalu dari istri-istrinya, pasangan-pasangannya, dan anak-anaknya, dan juga cucu-cucunya, keturunannya. Di Islam itu begitu. Jadi kami masih bersama dengan orang-orang yang kami cintai masuk ke dalam surga. Laki masuk, perempuan masuk. Tuhan menciptakan kami sempurna. Tuhan kami menciptakan kami sempurna. Sebagaimana di Gan Eden, Tuhan melihat Adam sendiri, maka Tuhan menciptakan perempuan sebagai pasangannya untuk sempurna. Tapi kalau Anda, di surganya Anda tidak ada lagi perempuan, berarti di sana apa? Perempuan itu berubah menjadi apa Bang ketika masuk ke surga? Bagi kami Bang, ya, tapi saya tanggapi dulu Abang sebelum aku masuk di pertanyaan Abang. Sebelum aku masuk pertanyaan Abang, bagi kami di dalam orang Kristen memang Bang, ya, menurut yang saya imani dan menurut yang saya ketahui, menurut iman saya di dalam Kristen kepada Tuhan Yesus, ya, bagi kami di surga itu Bang, memang semua orang yang percaya kepada Yesus pasti naik ke surga. Udah pasti naik ke surga, tapi itu bagi yang percaya dan beriman kepadanya. Jadi di surga di Kristen itu tentunya siapapun pasti ada laki-laki dan perempuan. Tetapi maknanya beda, sangat jauh beda dengan di dalam ajaran agama Islam. Mengapa saya sampaikan seperti itu kan Bang? Karena memang di ajaran agama Islam saya sering melihat pandangan-pandangan dari orang-orang tertentu yang kita bilang tokoh-tokoh tertentu yang sudah terkenal. Sepertinya surga itu sepertinya menurut pandangan saya ketika mereka menjelaskan surga di Islam itu sepertinya main-main. Mengapa saya sampaikan di situ? Minta maaf kalau saya salah. Kenapa saya sampaikan? Karena memang sepertinya di situ Allah menyediakan itu tadi, karena belum sempurna tadi Bang Juma menyempurnakan pertanyaanku tadi. Artinya bagaimana Allah menyediakan sepertinya kepuasan kepada lelaki. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya juga nanti kan Bang, apakah Allah itu suka dengan yang namanya kasar-kasarnya tentang seks juga? Karena memang karena orang Islam percaya Allah menyediakan itu di dalam surga Islam. Berarti yang menjadi pandangan saya kesimpulannya, berarti Allah juga suka berarti yang namanya seks. Masa sekelas Allah membahas hal-hal semacam ini yang seharusnya tidak diperlukan di dalam surga menurut pandangan saya Bang Juma. Mungkin Bang Juma punya pandangan menurut ajaran agama Islam. Terima kasih Bang, itu aja Bang. Ya, baik. Jadi gini,
Tadi di awal Anda sudah melakukan kesalahan fatal dengan mengatakan bahwa di surga tidak ada lagi persetubuhan karena di surga itu kudus. Seakan-akan Anda mengatakan betul. bahwa Betul. persetubuhan itu adalah najis. Betul seperti itu? Jelas itu bang, kalau udah sampai ke surga bang. Kenapa bisa Anda beranggapan seperti itu? Karena kalau di surga itu di surga itu bang, nggak ada lagi yang namanya seperti yang kita lakukan di dunia, ya. Seperti yang kita lakukan di dunia. Karena menurut ajaran agama Kristen bang, artinya semua orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan itu nggak ada lagi namanya hal-hal duniawi yang sering kita alami saat ini. Karena yang ada di surga itu, menurut pandangan kami, menurut iman kami yang percaya kepada Tuhan Yesus bang, itu yang di surga itu nanti itu adalah puji-pujian, menyembah kepada Allah. Artinya ada tadi Anda mengatakan bahwa perbuatan di bumi tidak dilakukan lagi di sana. Kenapa masih memuji? Sudah jelas. Kok masih memuji? Hanya begini bang. Baik, oke bang. Tetapi gini dia bang. Maksud saya di sini bang, mungkin apakah ini bukan sebuah kemunafikan? Sekarang dalam Kristen perkawinan itu kudus atau tidak? Udah jelas kudus bang. Kudus. Udah jelas kalau di surga ada perkawinan tidak kudus. Kalau menurut pandangan kami nggak ada perkawinan di surga bang. Kenapa bisa nggak di sana? Jadi laki perempuan ngapain? Karena nggak ada. Laki perempuan ngapain? Karena apa? Kita tidak tahu bang. Karena di surga. Karena gini bang. Karena di surga itu kita udah jelas-jelas lah bangku. Siapa yang udah pernah ke surga? Bagaimana abang tahu? Bagaimana data? Begini dia bang. Kita masih belum tahu surga itu seperti apa. Tapi setidaknya bang di dalam Alkitab. Kenapa Anda mengatakan bahwa di surga itu tidak ada kawin mawin kalau Anda sendiri tidak ngerti apa itu surga? Kan lucu, itu munafik. Itu gini dia bang. Namanya. Kalau itu mungkin menurut ajaran agama Islam bang. Ada kenapa Anda memandang perkawinan itu seperti sesuatu yang menjijikkan? Kenapa? Sekarang bang, sekarang menjadi pertanyaan saya bang, apakah di surga Islam, aku mengikuti seperti abang sampaikan tadi, seperti bang Juma sampaikan, apakah di surga Islam ada yang namanya kawin mengawin di surga? Ada. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang bisa apakah Anda memandang kawin itu najis, menjijikkan, hina, rendah, nista? Sekarang di mana letaknya bang? Sekarang di mana letaknya kawin-kawin ini sekarang? Yang di tempat kita yang sekarang atau ketika di surga bang? Apa maksudnya? Di dunia ini ketika Anda melakukan perintah Tuhan untuk kawin, kalau Tuhan yang mengkawinkan, halal atau haram? Halal. Kalau di surga Tuhan menghalalkan kawin mawin, apa nggak boleh? Memang boleh, tetapi Tuhan tidak pernah berkata demikian, bang. Boleh. Di mana dalilnya? Mengatakan itu demikian. Di mana dalilnya di Bible Anda? Di mana dalilnya di Bible Anda bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Di mana dalilnya? Kasih saya dalil. Karena jelas-jelas, bang. Baik bang, baik. Terima kasih pertanyaan abang. Pertanyaan abang bagus, tetapi untuk menanggapi pertanyaan abang, belum pernah saya baca di kitab suci kami di Kristen bang, bahwa Allah menyediakan kawin mengawin di surga. Nggak ada pernah kami temukan namanya ayat seperti yang ada di dalam ajaran agama Islam. Nggak ada, belum pernah. Anda yakin? Iya, saya yakin. Kalau memang ada abang temukan, silakan bang. Coba abang ajarin kami bang. Coba ajarin kami. Kalau memang abang bisa menemukan ayat-ayat tersebut. Coba. Kalau Anda baca di dalam kitab saudara, bahwasanya data di kitab Wahyu itu banyak sekali diceritakan dalam kitab saudara. Banyak sekali. Salah satunya ketika kita berbicara terkait gimana? Terkait kitab
perkawinan yang ada di dalam surga Anda itu, Wahyu 19 misalnya, bagaimana di sana diceritakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, kemudian untuk memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bagaimana itu? Di apa? Di Wahyu berapa itu, Bang? Wahyu 19 nomor berapa? Nomor 7. Gimana? Nggak ada pula kitab saya di sini ya. Nah, makanya Jadi gini dia, Bang. Gimana? Kalau itu nggak bisa kujawab, Bang. Kalau untuk saat ini nggak bisa kujawab pertanyaan Abang itu karena begini dia, Bang. Kita harus sama-sama terbuka kita di sini, Bang. Kenapa? Karena saya di sini saya buka kamera. Jadi saya buka kamera, artinya saya di sini serius, ya. Saya di sini serius karena saya nggak bisa menanggapi secara langsung pertanyaan Bang Juma itu. Kenapa bilang, Bang? Karena saya tidak membaca secara detail. Nah, karena memang di Alkitab itu, Bang, di dalam bacaan Alkitab, artinya sering orang menyalahgunakan yang namanya satu-satu ayat ini tadi. Padahal sebenarnya konteks di dalam setiap bacaan Alkitab itu sebenarnya harus dibaca dari awal sampai akhir, baru penuh artinya, baru bisa kita memahami artinya. Tapi kalau kita mengambil copot-copot satu-satu ayat, mungkin sering orang salah menanggapi, Bang. Yesus menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 29, pengikutnya nanti akan mendapatkan 100 istri. Pengikutnya ya, bukan penyembahnya. Anda kan bukan pengikut, Anda penyembah. Beda pengikut, beda penyembah. Matius berapa tadi, Bang? Matius berapa tadi, Bang? 19:29. Tunggu dulu, biar pastikan. Kulihat Alkitab saya, Bang. Bentar, Bang, ya. Silakan. Baik, tadi Abang sampaikan tadi Matius berapa, Bang? Matius 19:29. Bentar, Bang, ya, saya buka dulu, Bang, ya, biar sama-sama apa kita di sini, Bang. Matius 19. Matius 19 ayat 29, saya bacakan, Bang, ya. Boleh. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan memperoleh istri. Apa tadi dikatakan 100 kali lipat? Cuma tadi 100 kali lipat tadi apa? 100 kali lipat memperoleh istri. Karena Bang Cuma tadi membilang kan, oke, saya baca kembali, Bang. Ya, silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan perempuan, Bang Cuma. Kenapa diturunkan? Enggak diturunkan. Kenapa diturunkan, Bang? Enggak, Bang. Aku mau perlihatkan sebuah datanya. Itu terjemahan ongol-ongol itu. Coba. Bibelmu. Nih. Coba. Ini ya. Bibel asli nih, Bang. Ini Bibel asli, Bang. Matius 19 nomor 29. Coba. Nih. Coba. Dikatakan apa di sana?
Nih ya, Nah, coba bang, coba. terbitan 2008. Dan Ya, baca, setiap Bang. orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki ini atau Jangan ayah. mengarang, bang. Sabar dulu. Ya jangan mengarang bang ya. Saya bukan Kristen, saya bukan Paulus yang suka ngarang. Nih, Oh silakan bang, silakan. Nih. Coba bang bacalah. ini saya besarkan dulu. Mana ayat 29-nya dulu bang. Jangan goyang-goyang kamera bang. Nih, Oke, Matius itu yang warna kuning itu bang, 19:29. warna kuning. Itu terjemahan baru itu. Ya warna kuning. Ini terjemahan 2008 sebelum dirubah. Dan setiap orang yang coba, sudah coba. meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah dan ibu atau istri. Nih istri ya. Mana? Dengar. Nih istrinya. Nih istri. Mana istrinya? Ada kan? Mana ibu atau istri? Istri. Atau anak. Atau anak atau ladang. Atau anak. Demi namaku, Ladang. Demi ia akan menerima 100 kali lipat. Lipat. Dan Berapa akan kali? mewarisi hidup kekal. Dia berapa kali lipat apa dapat lagi tuh, istri? Berapa kali dapat istri? Abang berapa baca kali? dulu bang, gini bang, ini bang Cuma. Enggak, ku Abang tanya jangan salah dulu. melangkah dulu, coba. Abang baca dulu sekali lagi bang. Berapa kali Udahlah bang Cuma, istri? jangan. Ku tanya dulu. Bang Cuma ini jangan mengarang-arang abang. Jangan mengarang-arang 100 abang. Abang baca dulu 100 sekali lagi kali bang. apa? 100 Coba. kali istri atau apa nih? Gini bang, jangan kayak gitu abang buat kamera abang. Abang baca dulu dari awal. Abang berbesar kayak gitu. Bersama-sama tahu bang. Jangan mengarang abang, jangan abang motong-motong. Itulah yang sering terjadi kesalahpahaman bang. Anda yang bilang baca tadi Anda baca. mendapatkan 100 kali lipat istri. Padahal Anda baca, jelas-jelas di situ ditulis bang. Anda baca, Coba, Anda baca. yang mana? Dan setiap orang yang sudah terus bang meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan lagi bang, dari sini bang, atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Itu maksudnya bang, bukan istri-istri bang. Apa yang didapat Seperti abang 100 bilang kali? tadi. Apa yang didapat 100 kali lipat? Dia berkuasa sekali lagi bang ya, jangan maksudnya di sini bang, jangan Apa kesalahpahaman yang kita di sini ya bang didapat? pemirsa. Aku tanya, apa yang didapat 100 kali lipat? Hidup yang kekal. Mana ada tertulis di situ 100 bukan kali yang lipat? Aduh. Gini bang Juma ya. Oke bang Juma, saya baca sekali lagi bang Juma, ayat 29 bang Juma. Ini dia bang, kita fair kita bang. Jangan abang memotong-motong ayat. Jadi jelas. Saya baca sekali lagi bang, karena aku di sini live aku bang. Aku buka kamera aku bang, aku nggak pengecut. Jadi aku buka kamera, artinya aku betul-betul serius ingin mengajak abang, karena abang buka seperti ini, ayo nggak masalah. Jadi saya baca 29, karena abang bilang tadi mendapatkan 100 kali lipat istri, itu yang saya tidak terima. Makanya padahal di sini jelas-jelas tidak ada di situ 100 jadi istri, apa? tapi hidup yang kekal. Nih, dengarkan saya. Hidup yang kekal. Dengarkan saya. Silakan. Dia akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat. Apa yang didapatkannya kembali? Kehidupan yang kekal. Astagfirullahalazim, ya Allah, bahlulnya. Penyesat Ini abangku, kita baca sekali lagi ya. Barang Kita baca sekali lagi siapa abangku. yang meninggalkan istrinya karena namaku, ia akan mendapatkannya silakan. kembali 100 kali lipat. Astagfirullah. Ya, lanjut terus bang, lanjut terus lah bang, lanjut Dan terus nanti ya, jangan memperoleh hidup berhenti di situ. kekal. Dan memperoleh hidup kekal. Iya, dan memperoleh hidup yang kekal. Di mana? Terus. Di mana itu hidup kekal diperoleh? Di surga atau di neraka? Di surga. Mendapatkan 100 kali lipat apa? Loh, di situ gak ada, di situ jelas-jelas 100 kali lipat istri, nggak ada di situ bang. Nenekmu kiper, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, ia akan menerimanya 100 kali lipat kembali dan hidup yang kekal. Artinya apa? Artinya kalau mendapatkan istri 100 kali lipat itu apa artinya? Bang Juma,
Bang Juma, artinya begini ya Bang Juma. Gimana? Meninggalkan, kan pemahaman abang seperti ini Bang Juma. Ini meninggalkan saya, ya, istri, ya, artinya meninggalkan istri karena namaku, maka dia akan memperolehnya kembali berapa kali lipat? Berapa? Sekarang memperolehnya kembali bagaimana maksud abang di sini ya? Di dalam konteks itu Bang, bukan Saya ulang memperoleh lagi. seperti. Saya ulang lagi, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, ia akan menerimanya 100 kali lipat. Betul atau tidak? Bang, apa? Itulah tadi kadang-kadang pemahaman seperti itu Bang. Ya. Pemahaman abang seperti itu, bukan seperti yang abang bilang, ya. Yang dijanjikan Yesus di sini bukan Kristen. Jangan kau merasa ini untuk Yahudi, ini untuk muridnya, ini untuk pengikutnya, bukan penyembahnya. Ini untuk murid. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18, dengar. Di dalam Lukas 18, muridnya Yesus mengajarkan muridnya, barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh lipat ganda saat itu juga. Yesus mengajarkan poligami. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kalian ini bukan pengikut. Kalian pengikut Paulus. Abang salah memaknai. Apalagi salahnya? Abang salah memaknai. Itulah Bang Juma. Itulah kadang-kadang Bang Juma. Apa pula? Saya katakan kepada saudara. Abang mau Bung, ini ucapan Yesus bukan untuk Kristen. Nah, silakan. Ini ucapan Yesus untuk Bani Israel. Silakan, nah, terus. Kenapa pula kau yang merasa? Terus. Ini untuk pengikutnya. Terus. Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya, bukan untuk Kristen. Kristen itu bukan pengikutnya Yesus. Kristen itu penyembah makhluk kuburan yang memakai nama Yesus. Anda harus bedakan itu. Yang kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Tahu dari mana kau Juma? Ini ucapan Yesus untuk siapa? Di mana? Kutanya dulu. Ini ucapan Yesus untuk siapa? Coba bertanggung jawab ke dari kata-katamu tadi. Oke, kita udah selesai ya. Kau bertanggung jawab dulu. Ya. Kata-katamu tadi dulu Juma. Soal yang namanya kami menyembah manusia di dalam kubur. Jelas. Saya buktikan. Saya normalkan dulu. Yang kau sembah itu makhluk kuburan, siapa lagi? Tahu dari mana kau Juma? Apa datamu di situ Juma? Dari mana dapatmu apa itu? Iya, dari mana dapatmu data-data semacam itu? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridmu. Ya. Itu makhluk yang keluar dari kubur yang berkata itu atau bukan? Udah jelas-jelas Tuhan Yesus yang berkata itu. Dari kubur, makhluk yang keluar dari kuburan kan? Pemahaman makhluk itu sepertinya kasar kali Cuma. Lah, jadi dia nggak keluar dari kubur? Ya, jelas-jelas Yesus itu bangkit dari kuburan. Nah itu makhluk kuburan. Lalu kenapa kamu? Oke, silakan. Oke. Tidak masalah. Kristen adalah penyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Itu fakta. Emang kalau penyembah makhluk dari kuburan kok. Makanya Yesus mengusir kalian dengan mengatakan kalian penyesat. Dari mana? Di mana? Kapan Yesus pernah berkata bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu adalah penyesat? Coba dari mana? Dari mana kalian itu Cuma? Jangan asal menyopot-nyopot. Kristen itu bukan orang yang percaya Yesus. Kristen itu anti Yesus. Apa datamu Cuma? Coba silakan. Yesus berkata. Silakan. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Anda umat Israel? Kutanya dulu. Anda umat Israel? Itu kan apa? Cuma itu kan suatu perumpamaan Cuma. Perumpamaan lagi itu suatu perumpamaan itu perumpamaan apa?
Perumpamaan apa? Itu suatu perumpamaan kepada orang-orang pada saat itu cuma. Yesus sudah menubuatkan Kristen sebagai penghuni neraka. Kalian yang tidak pernah belajar Bible. Kau mengarang-arangnya kau cuma. Matius 20, Matius 23 nomor 15. Kristen adalah penghuni neraka. Sakit memang. Mungkin Coba tunjukkan apamu. Coba tunjukkan aja, gak masalah. Itu aku suka. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa pengikut Farisi? Hindu, Buddha, Islam, Kristen? Di situ itu adalah perumpamaan orang-orang Farisi, maksudnya di situ adalah orang perumpamaan terus. Dengar dulu lah cuma. Itulah cuma kadang-kadang sering samamu cuma. Seperti kau bilang tadi orang-orang munafik. Artinya orang-orang munafik itu orang-orang yang pura-pura percaya kepada Allah, Yesus, kepada Tuhan. Tapi ternyata dia percaya setan. Dengar dulu lah. Dengarlah cuma. Kau ngomong tadi aku diam. Kan kita artinya kan karena lah kita. Jadi penjelasan pun jadinya nanti dengar dulu Matius 23 nomor 15. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaannya, siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Kalau bagi saya itu nggak ada disebutkan di sini orang Kristen atau orang Islam. Saya tanya ulang. Saya tanya ulang. Pengikut Farisi, Islam atau Kristen? Orang-orang yang tidak patuh kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, itu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang yang munafik, itulah orang-orang Farisi yang dimaksud. Nah, sekarang siapa pengikut Farisi, Islam atau Kristen? Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, orang-orang yang siapa pengikut Farisi dengan perintah Tuhan, itu adalah orang-orang Farisinya. Itulah orang-orang Farisinya. Nah, orang Farisinya itu Kristen atau Islam tidak. Sekarang pengikut Farisi itu siapa? Paulus itu Farisi. Siapa pengikut Paulus? Islam atau Kristen? Bagaimana cuma? Nggak tahu juga, aku bingung. Gimana kau bilang tadi? Coba ulang pertanyaan. Paulus itu orang Farisi. Siapa pengikut Paulus? Islam atau Kristen? Orang-orang Farisi pada saat itu cuma di dalam Alkitab, udah jelas-jelas di dalam kitab itu disebutkan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang pura-pura baik, yang sebenarnya mereka itu adalah orang jahat. Paulus itu 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22, 23. Paulus itu adalah menunjukkan dirinya sebagai seorang munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Kepada orang Roma ngaku Roma. Kepada orang yang taat Torah mengaku taat Taurat. Kepada yang tidak taat Taurat mengaku tidak taat Taurat. Kepada orang miskin ngaku miskin. Kepada orang kaya ngaku kaya. Kepada orang lemah ngaku lemah. Terus yang menjadi masalah kuat. Munafik nggak itu? Yang menjadi masalah sama di mana cuma? Munafik tidak. Kalau hari ini mengaku saya orang Sunda, besok kepada orang Bugis saya orang Bugis, ketemu orang Batak saya orang Batak, ketemu orang Makassar saya orang Makassar. Munafik nggak itu? Munafik itu cuma ya terjemahannya di situ cuma, bukan soal-soal yang seperti yang kamu bilang tadi cuma. Orang itu munafik. Cuma seperti yang saya sampaikan. Itu munafik. Orang munafik itu cuma gini. Kalau menurut aku cuma ya, orang munafik itu gini dia cuma. Orang-orang munafik itu ketika kamu beribadah di rumahmu cuma, ketika kamu beribadah di tempat ibadahmu, ada orang lain ini mengganggu tempat ibadahmu, itu adalah orang-orang munafik. Nah, itulah ciri-ciri orang yang jelas-jelas Paulus berarti ketika kamu beribadah kepada Tuhan, murid-muridnya ibadah habis dibasmi oleh Paulus berarti munafik. Makanya aku bilang, makanya aku sudah sebut samamu tadi, di zaman kita sekarang cuma
ketika kamu sedang beribadah di tempat ibadahmu cuma atau di rumahmu, ketika Paulus ada orang itu. mengganggu kau di rumahmu, Itu Paulus. dengar dulu lah. Itu Paulus. Dengar dulu lah. Ketika kamu sedang beribadah, ada orang melempar kamu cuma, ada orang di dalam kitab ini cuma. Yang dimaksud itu orang Farisi. Itulah Dalilnya dimaksudkan. Farisi. Yang namanya orang-orang munafik itu cuma. Dengar dulu Celakalah cuma. engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, itu karanganmu cuma. Matius 23, Matius 23 nomor 15, kau baca. Seperti aku bilang samamu tadi cuma. Baca. Orang-orang munafik itu cuma. Ketika kamu Matius beribadah, 23 nomor kamu 15. diusir. Ketika kamu beribadah di rumahmu cuma, kau diusir, kau dilempari. Itu adalah orang-orang munafik. Matius Itulah 23 orang-orang kau fanatik. baca. Itulah orang-orang yang Matius pura-pura alim 23 kepada nomor Tuhan. 15 Yang seharusnya kau mereka baca. tidak layak sebenarnya, tidak layak. Pengikut Itunya orang-orang Farisi munafik itu cuma. Karisten. 13 kitabnya Farisi kau pegang. Itulah Paulus. Cuma. Patutlah Paulus kamu orang ini Farisi cuma, enggak? Paulus orang Farisi bukan? Hah? Cuma. Jawab dulu dong. Begini, Jawab. kau mau Farisi lompat orang dari tadi cuma. Paulus orang Farisi bukan? Jawab dulu. Saya tidak berkata samamu itu dia orang Farisi, ya. Paulus Seperti yang orang saya bisa Farisi sampaikan enggak? samamu tadi cuma. Farisi Memang orang Farisi cuma. ini orang yang mendirikan agama apa di luar Yahudi? Jawab. Gimana cuma? Paulus ini orang Farisi. Pengikutnya disebut apa hari ini? Paulus, pengikutnya disebut apa? Islam atau Kristen? Jelas-jelas itu nggak ada disebutkan cuma di dalam Alkitab nggak ada. Dikatakan seperti itu kok. Matius Ya, 23. Baca. Nomor 15-nya baca. Ada Bible kan? Baca. Coba. Karena dari tadi pengertianmu cuma, kalau kamu nggak tahu menjawab, kau lempar ayat yang lain. Karena sudah jelas-jelas tadi Matius 24 tadi sebenarnya kita belum clear. Saya mengatakan. Tadi kita belum clear sebenarnya cuma. Saya mengatakan bahwa Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya, bukan pengikut Farisi. Kok nggak paham sih? Tadi dari kita tadi belum